Saudara, kita keluar masuk majelis maulid, dari majelis ke majelis, dari tablik akbar ke tablik akbar. Ibadallah, apa faedah yang kita dapatkan, saudara? Yang pertama ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini singkat saja, saudara, karena majelis maulid yang kita hadiri, yang di dalamnya disebutkan nama Nabi, disebutkan sejarah Nabi, dilantunkan sholawat kepada Nabi, adalah majelis penuh berkah yang dibanggakan oleh Allah di depan malaikatnya Allah Subhanahu. Habib jangan ngarang-ngarang, Beb, dari mana ceritanya Allah ngebanggain majelis maulid di depan malaikat? Jangan ngarang-ngarang dong, Beb, jangan ngarang-ngarang bikin khurafat. Sebelum saya lanjutkan, sebelum saya kutip dalilnya, ini udah 10:30, kira-kira jamaah lanjut atau tidak? Kurang kompak, kurang resep, kurang semangat, lanjut atau tidak? Masih semangat atau tidak? Yakin? Betul? Saya pengen denger dulu semangatnya. Kelapa dua semua angkat tangannya. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Saudara, apa yang saya sampaikan bukan basa-basi, saudara. Bahwasanya majelis maulid Nabi adalah majelis yang Allah banggakan depan para malaikat. Ini bukan basa-basi. Ini bukan omong kosong, saudara. Apa yang saya sampaikan berdasarkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengatakan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Rasulullah lewat halaqatu ashabih. Ada sekelompok-kelompok sahabatnya yang sedang berkumpul, saudara. Begitu sahabat-sahabat Nabi lagi kumpul, kelompok-kelompok sahabat Nabi lagi berkumpul, ditanya sama Nabi, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian berkumpul? Kata Nabi, saudara, untuk apa kalian kumpul ini? Kata para sahabat tadi, mereka mengatakan, jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau sholawat dikit banget nih, ya Rasulullah, kami kumpul ya Rasulullah, nggak lain dan nggak bukan untuk berzikir kepada Allah, dan kami bersyukur memuji kepada Allah atas nikmat Islam. Dan yang paling penting yang perlu digarisbawahi, para sahabat mengatakan, kami duduk di sini memuji Allah karena anugerah yang Allah berikan kepada kami, saudara. Garis bawahi ini, karena anugerah yang diberikan oleh Allah, alama manna bihi alaina. Nabi nanya balik kepada para sahabat, Allahi ma ajlasakum illa dzak. Kata Rasulullah, wallahi, sungguh demi Allah, nggak ada yang membuat kalian duduk kecuali itu. Nabi sampai nyuruh sumpah, saudara. Nabi yastahlifuhum, Nabi sampai minta mereka sumpah, Allahi, sungguh demi Allah, nggak ada yang membuat kalian duduk kecuali itu, bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat anugerah Allah. Para sahabat heran, ini ada apa? Kok cuma pertanyaan gitu saja Nabi sampai ngajak sumpah, saudara? Demi Allah kamu tujuan itu? Biasanya kalau sumpah ini sesuatu yang besar, sesuatu yang kan. Kok cuma nanya begitu saja Nabi ngajak sumpah, seolah-olah nggak percaya, saudara. Apa kata para sahabat? Wallahi ma ajlasana illa dzak ya Rasulullah, demi Allah nggak ada yang membuat kami duduk kecuali itu ya Rasulullah. Akhirnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tahu ekspresi para sahabatnya. Kenapa kok Rasulullah sampai minta sumpah, saudara? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni lam astahlifkum tuhmatan lakum
wa inna ma ja'ani Jibril akhbarani bi anna Allah yubahi bikumul malaikah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku minta kalian sumpah bukan karena nggak percaya sama kalian. Aku percaya sama kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku minta kalian sumpah bukan karena nggak percaya sama kalian, bukan. Akan tetapi ada sesuatu yang besar. Ja'ani Jibril, malaikat Jibril datang kepadaku. Fa akhbarani, malaikat Jibril bawa kabar, annallaha yubahi bikumul malaikah, bahwasanya Allah membanggakan malaikat kalian di depan malaikat-malaikatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada yang nanya sama saya, Habib, iya Habib, tadi disebutin Nabi mengatakan majelisnya dibanggakan sama Allah depan malaikat, tapi hubungannya sama maulid apa Habib? Di situ kan sahabat nggak bilang kami duduk baca maulid. Sahabat bilangnya kami duduk berzikir, nyebut nama Allah dan bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan. Hubungannya sama majelis maulid apa Habib? Sehingga Habib tadi berani mengatakan di awal, majelis maulid dibanggakan oleh Allah depan para malaikat. Hadis riwayat Sahih Muslim. Saudara ibadallah, yang pertama ibadallah, kalau kita melihat sebuah hadis, jangan lihat hadis secara parsial saudara, tapi bandingkan juga dengan ayat-ayat yang lain, dengan hadis-hadis yang lain saudara. Kalau lihat satu dalil, jangan hanya lihat dalil tersebut sendiri, tapi lihat juga dalil-dalil yang lain, sehingga satu dalil dengan lainnya saling menyempurnakan. Dalam konteks ini apa Habib? Yang namanya anugerah Allah banyak. Saya mau tanya, jawab yang kompak di sini. Kita dikasih umur panjang, anugerah atau bukan? Nikmat Islam, anugerah atau bukan? Sehat walafiat, anugerah atau bukan? Rezeki dari Allah, anugerah atau bukan? Kalau begitu anugerah banyak atau tidak? Anugerah banyak saudara. Tapi dari sekian banyak anugerah yang diberikan oleh Allah, ada satu anugerah yang Allah sebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran. Faqala ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala saudara? Allah mengatakan laqad mannallahu, Allah sungguh telah memberikan anugerah alal mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Apa anugerah yang diberikan Allah? Idz ba'atsa fihim rasulan, anugerah yang besar yang diberikan kepada Allah untuk umat Islam adalah diutusnya baginda Nabi Muhammad. Maka artinya apa saudara? Nabi mengatakan majelis itu dibanggakan malaikat gara-gara bersyukur kepada anugerah Allah. Sedangkan anugerah terbesar dari Allah untuk kita adalah baginda Nabi saudara. Artinya apa? Kalau kita kumpul baca maulid, yang kita sebut adalah baginda Nabi Muhammad, yang kita sanjung baginda Nabi Muhammad, yang kita muliakan baginda Nabi Muhammad, yang kita agungkan baginda Nabi Muhammad. Dan baginda Nabi adalah anugerah terbesar dari ini mic nih kayaknya. Ini mic ini kena virus anti maulid nih. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Itu kalau motor lagi kencang-kencangnya begitu ngerem, putus rantai itu saudara. Artinya apa? Allah mengatakan bahwasanya anugerah yang terbesar adalah Nabi. Sedangkan kita maulid adalah menyebut Nabi, menyanjung Nabi. Sedangkan yang menyebut anugerah Allah dibanggakan oleh Allah depan malaikat. Artinya apa? Berarti majelis-majelis maulid yang di dalamnya disebutkan nama Nabi dibanggakan oleh Allah depan malaikat-malaikatnya Allah subhanahu.
Kalau yang hadir aja Allah banggain depan malaikat, apalagi yang jadi panitia, saudara. Apalagi yang main hadroh nih. Apalagi yang ngebantu. Apalagi yang ikut andil. Yang hadir saja ikut nyebut nama Nabi, membanggakan Nabi sebagai anugerah Allah. Allah banggakan depan malaikat. Bahkan gak sampai di situ, saudara. Kalau tadi hadis riwayat Sahih Muslim, dalam riwayat lain, riwayat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dalam musnadnya, di situ disebutkan secara spesifik ketika para sahabat ditanya oleh Nabi, saudara, apa jawab mereka? Jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa ma manna alaina bika. Kami duduk di sini bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah berikan kami engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Setiap majelis yang di dalamnya disebutkan nama Nabi, saudara, yang di dalamnya diagungkan nama Rasulullah, yang di dalamnya dimuliakan nama Rasulullah, yang di dalamnya diangkat nama Rasulullah, maka sudah barang pasti, saudara, majelis tersebut termasuk majelis yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau sudah Allah banggakan depan malaikat, apa iya hajatnya nggak Allah gobulin, saudara? Kalau Allah udah banggakan depan malaikat, apa iya Allah nggak turunkan rahmatnya ke majelis ini? Kalau Allah udah banggakan depan malaikat, apa iya Allah nggak ampunin dosa-dosa kita, saudara? Maka insya Allah kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan majelis maulid ini, saudara, dan dengan keberkahan bulan maulid, dan seterusnya ke depan kita hadir dari maulid ke maulid, dari maulid ke maulid, tidaklah kita keluar dari acara ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah, semua yang sakit diampuni, disembuhkan oleh Allah, semua yang punya hajat dimudahkan oleh Allah, semua yang punya kesulitan dimudahkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Kira-kira jelas atau tidak? Faham atau tidak? Insya itu yang ingin saya sampaikan pertama, saudara. Kemudian yang kedua, nggak panjang lebar, karena saya di Al-Bahjan tuan rumah, ngaji setiap sebulan sekali, sehingga tidak panjang lebar. Ada guru-guru kita insya Allah yang akan menyampaikan tausiahnya yang saat ini sedang makan malam. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, saudara, kita hadir maulid, kita pengen belajar mengenal bagaimana akhlaknya Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita pengen kenal akhlaknya Nabi, saudara. Di antaranya akhlaknya Nabi, bagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah dalam Al-Quran, saudara? Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian siapa? Rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari kalangan kalian. Rasul ini bukan dari kalangan malaikat, Rasul ini bukan dari kalangan jin, tapi Rasul ini dari kalangan kalian wahai manusia. Bagaimana sifatnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Sifatnya Rasul ini, saudara, azizun alaihi ma anittum, berat bagi beliau apa yang membuat kalian susah. Apa yang membuat kalian susah berat bagi beliau, saudara. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Beliau sangat berambisi agar kalian mendapatkan kebaikan, ibadallah. Bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang yang beriman beliau sangat rauf rahim, sangat penuh kasih sayang. Inilah sifatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, tadi di ayat ini disebutkan bahwasanya di antara sifat Nabi azizun alaihi ma anittum, berat bagi Nabi apa yang membuat kalian susah, itu berat bagi Nabi. Harisun alaikum, Nabi betul-betul berambisi bagaimana caranya kalian dapat kebaikan. Apa maksudnya ayat ini, saudara? Saya berusaha buka kitab-kitab tafsir, saudara.
Maksud dua sifat ini ada beberapa penafsiran para ulama. Yang pertama, di antara ulama sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, berat bagi Rasulullah kalau kalian sampai masuk ke neraka, saudara. Harisun alaikum, Rasulullah sangat berambisi bagaimana caranya kalian masuk surga. Masya Allah. Makanya Rasulullah pontang-panting, saudara. Rasulullah berjuang luar biasa, dimusuhi, dicaci, dimaki, diboikot, tapi tetap Rasulullah sampaikan, tetap Rasulullah dakwah, saudara. Bagaimana sampai caranya itu sampai kepada kita? Karena beliau berat kalau sampai kita masuk ke neraka, saudara. Beliau bagaimana caranya kita masuk surga? Itu cita-cita Rasulullah. Makanya apa yang disampaikan oleh Nabi, semua yang diperintahkan oleh Nabi, semua yang dilarang oleh Nabi, semua syariat Nabi dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, tidak lain dan tidak bukan. Kalau kita jalankan, kita yang masuk surga. Kalau kita tinggalkan, kita yang masuk neraka, saudara. Karena Nabi sudah sampaikan itu dengan segala perjuangannya, ibadah Allah. Artinya apa? Nabi sudah sampaikan, kita sudah mendengar. Kalau kita jalankan perintah Nabi, kita yang untung. Tapi kalau kita tinggalkan perintah Nabi, kita nggak nurut sama Nabi, saudara, yang rugi bukan Nabi, Allah nggak rugi, saudara. Sehebat apapun maksiat Anda, tidak mengurangi kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak rugi kalau kalian taat, Allah nggak untung. Tapi begitu kita maksiat, kita yang rugi, saudara. Kita yang celaka, Nabi yang sedih. Berat maksiat kita untuk Nabi, saudara. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Kata Rasulullah, hidupku baik untuk kalian, kata Rasulullah. Wa mamati khairun lakum, dan wafatku baik untuk kalian, bagi kata Rasulullah. Kata Rasulullah, tu'radu alayya a'malukum, amal kalian disodorkan kepadaku, kata Nabi. Kita yang di Kelapa II, yang di Jakarta, walaupun hidup 1400 tahun lebih dari wafatnya Nabi, tapi amal kita disodorin ke Nabi, saudara. Jangan Anda pikir Nabi nggak lihat amal Anda. Walaupun Anda sembunyi-sembunyi, nggak ada yang lihat. Anda maksiat, Anda berbuat baik, disodorkan ke Nabi, saudara. Sampai laporannya ke Nabi. In wajadtu khairan hamidullah alaih, kata Rasulullah. Kalau aku dapatkan amal kalian baik, aku bersyukur, terima kasih kepada Allah. Nabi terima kasih gara-gara amal kita, saudara. Terima kasih Allah, ya Rabb, lakal hamdu wa lakal syukru ya Rabb. Begitu Nabi lihat ada amal kita yang baik, Nabi yang bersyukur, terima kasih kepada Allah. Siapa kita sampai Nabi terima kasih kepada Allah gara-gara kita, saudara? Nabi girang gembira bersyukur kepada Allah. Wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartullah. Tapi kalau aku lihat amalan kalian ada yang baik, aku mohon ampun kepada Allah. Istaghfartullah, aku mohon ampun kepada Allah. Nabi sedih, saudara. Makanya Bapak Ibu sekalian, pelajaran di malam hari ini, ibadah Allah, apa yang membuat kita masuk surga itu bikin girang Nabi. Apa yang membuat kita masuk neraka itu bikin sedih Nabi. Kalau Anda belum punya perasaan ihsan, belum bisa menghadirkan dalam hati Anda semua amal Anda dilihat oleh Allah, minimal kita kalau maksiat malu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara. Malu kalau mau ngelakuin sesuatu, timbang-timbang dulu. Ini kira-kira kalau Nabi lihat ini, Nabi sedih atau enggak? Kalau kelihatan depan guru saya saja saya malu luar biasa. Kelihatan depan orang tua saya malu luar biasa. Tapi Nabi ngelihat yang saya lakuin,
Ini kira-kira yang saya lakuin, ini bikin Nabi girang atau Nabi sedih, saudara? Kalau tahu bikin Nabi sedih, jangan dilakuin, saudara. Karena azizun alaihi ma'anittum. Apa yang membuat kita masuk neraka? Berat bagi Rasulullah. Bikin Nabi luka, bikin Nabi sedih. Jangan sampai kita belum bisa girangin Nabi. Jangan sampai kita bikin sedih hatinya baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham atau tidak? Itu makna yang pertama ayat tersebut, saudara. Yang kedua, makna ayat tadi yang kedua kata sebagian ulama ahli tafsir, saudara, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Apa artinya? Apa-apa yang bikin umat Nabi berat, itu bikin Nabi berat, saudara. Apa yang bikin umat Nabi ringan, itu bikin Nabi jadi seneng. Apa yang bikin umat Nabi susah, Nabi ikut ngerasain susah. Walaupun kita di Indonesia, Rasulullah di Madinah. Walaupun jarak antara kita dengan Nabi 1500-1400 tahun, tapi apa yang kita rasakan, senang, susah, sedih, gembira, selama itu bukan bentuk dosa, semuanya dirasakan oleh Nabi, saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya jangan main-main sama umat Rasulullah. Jangan sampai sekali-sekali siapapun anda, apapun profesi anda, apalagi kalau anda dikasih amanat oleh Allah, jangan main-main sama umatnya Rasulullah. Nabi saking sayangnya sama umatnya, yang bikin berat umat, bikin berat Nabi. Apa kata Rasulullah dalam doanya? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Sampai didoain oleh Nabi. Kata Rasulullah, ya Allah, yang bikin gampang umatku berlembut kasih dengan umatku, lembut kasihlah dengan dia, ya Allah. Tapi disumpahin oleh Nabi, ya Allah, yang bikin susah umatku, ya Allah, bikin sengsara umatku, ya Allah, bikin pegal umatku, ya Allah, bikin menangis umatku, ya Allah, bikin susah dia, ya Allah, bikin sengsara dia, ya Allah. Makanya saya mau ingatkan kepada siapapun anda, apapun posisi anda, apalagi yang diberikan amanat oleh Rasulullah. Rasulullah ghayur, Rasulullah cemburu kepada umatnya, saudara. Coba-coba anda bikin sakit hati umat Nabi, Nabi marah murka kepada anda. Azizun alaihi ma'anittum. Apa yang dialami oleh umat Nabi, saudara, berat bagi Nabi. Kala itu berat-berat bagi Nabi. Makanya ibadah Allah, yang kita lihat baru-baru ini ada kejadian luar biasa, saudara. Pedih kita ngelihatnya, saudara. Sakit hati ini, saudara. Bagaimana ada sekelompok orang yang sudah turun-temurun tinggal di salah satu pulau yang ada di Kepulauan Riau. Tiba-tiba apa yang terjadi, saudara? Atas nama investasi, pengen digusur, pengen diusir, pengen dijauhkan. Atas nama investasi, saudara, rakyat berontak, rakyat banyak yang tidak terima. Sakit hati umat Nabi, saudara. Jangan anda pikir ketika hati umat Nabi sakit seperti itu, menetes air mata mereka, harus meninggalkan tanah air mereka yang sudah turun-temurun, mereka tinggal di situ, diperlakukan seperti itu. Anda bikin sakit hati umat Nabi. Jangan pikir Nabi tidak sakit, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau anda pengen menyenangkan hati Rasulullah SAW, perhatikan umatnya Rasulullah SAW. Perhatikan dalam segala aspeknya. Di antaranya, perhatikan umat Rasulullah yang dizalimi seperti apa yang terjadi saat ini di Riau, saudara. Perhatikan mereka. Saya bangga, saya apresiasi Muhammadiyah mengeluarkan sikap protes, PBNU mengeluarkan sikap protes, saudara. Begitu juga 3 pilar, FPI, PA212, GNPF kemarin mengeluarkan sikap protes, saudara. Ini bagus, bentuk kepedulian kepada umat Nabi, saudara. Betul, betul. Jangan umat Nabi lagi diusir, diinjak-injak, ditendang, terus kita mau diam. Alasannya apa? Kita sih rahmatan lil alamin, ya. Lu diusir baru tahu rasa lo, betul atau tidak? Betul atau tidak?
Enggak, kita enggak anti investasi saudara. Investasi silahkan, kita nggak larang yang namanya investasi saudara, tapi bitaradi, minta ridho penduduk setempat. Harus ada dulu ganti ruginya, ganti rugi depan mata. Mereka udah pindah ke tempat yang baru, jelas nasibnya udah jelas, pindah ke rumah baru silahkan suruh pindah saudara. Jangan orang masih belum terima mau dipaksa. Ini negeri macam apa saudara? Masya Allah, kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Saya mau tanya, kalau begitu, kalau saudara kita sesama muslim disakiti, terima atau tidak? Orang kompak terima atau tidak? Orang keras terima atau tidak? Saudara, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Unsur akhaka zaliman aw madluman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka. Tolong saudaramu zaliman aw madluman. Baik saudaramu dalam keadaan zalim atau dalam keadaan mazlum, dizalimi, kata Rasulullah, suruh tolong saudara. Sebagian sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau orang yang dizalimi suruh tolong masuk akal. Ini bagaimana ceritanya yang zalim disuruh tolong juga ya Rasulullah? Masa kita suruh nolongin orang zalim? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang zalim, bagaimana cara nolongnya? Stop dia dari kezalimannya. Bi antakuffahu an zalmih. Stop dia dari kezalimannya saudara. Mereka yang sedang kita stop dari perbuatan zalimnya, sekarang mungkin merasa terusik, sekarang mungkin merasa tidak enak, sekarang mungkin merasa tidak nyaman, tapi besok mereka akan berterima kasih di hari kiamat saudara. Betul? Betul. Jangan diam, jangan bungkam, jangan diam saja. Kau lihat umat Nabi diinjak-injak, ditindas, kau diam. Bagaimana besok kau ngadep Rasulullah? Oleh karena itu saya mau ajak umat Islam, mari sama-sama kita bangkit saudara. Tunjukkan perhatian kita kepada sama muslim, tunjukkan perhatian kita kepada saudara kita sebangsa dan setanah air, tunjukkan kepada perhatian kita kepada sesama anak-anak bangsa Indonesia saudara. Kalau mereka sakit, kita juga sakit saudara. Kalau mereka pedih, kita juga pedih. Kalau mereka tertindas, kita pun tertindas. Kalau mereka ridho, kita pun juga ridho. Karenanya saya ajak umat Islam, satukan barisan, rapatkan barisan. Ayo sama-sama kita berjuang, jaga bangsa Indonesia. Jangan pernah mundur. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Umat Islam tidak boleh mundur sampai tetes darah penghabisan saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mau tanya, semua umat Islam siap bersatu? Indonesia siap bersatu? NKRI siap bersatu? Siap bela anak bangsa? Siap bela warga Indonesia? Siap bela bangsa Indonesia? Kalau orang Indonesia mau dizalimi, kira-kira rela atau tidak? Bangsa Indonesia mau ditindas, rela atau tidak? Kalau Rasulullah hatinya disakiti, rela atau tidak? Siap maju, siap jaga Indonesia. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Maka terakhir sebagai penutup saudara, mari sama-sama kita baca sholawat Badar dengan niat mudah-mudahan sebagaimana Allah turunkan pertolongannya untuk ahlul Badar, mudah-mudahan Allah turunkan pertolongannya untuk saudara-saudara kita di Rempang, di Kepulauan Riau saudara. Mudah-mudahan Allah turunkan pertolongannya untuk kita bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Allah turunkan pertolongannya untuk kita umat Islam. Amin ya Rabbal. Ayo sama-sama semuanya, semua keluarkan suaranya sambil kita sholawat Badar, sambil nanti kita sisihkan donasi terbaik kita untuk pembangunan Majelis Taklim Al-Bahjah yang saat ini sedang dibangun oleh Habib Ahmad di daerah mana Habib? Di daerah Poris. Nah, Habib Ahmad sedang membebaskan tanah, lagi bangun majelis. Sambil kita baca sholawat, sambil kita sisihkan donasi terbaik kita, kita sama-sama berikan amal jariah kita. Insya Allah besok kita akan ditolong oleh amal jariah kita di kubur kita insya Allah. Amin ya Rabbal. Cuman biasanya saya pengalaman kalau diajak sholawat sambil minta sumbangan, biasanya lemes sholawatannya nih. Nah, saya pengen sholawatannya tetap semangat. Ayo sama-sama siap goncangkan kelapa dua dengan sholawat. Orang kompak siap goncangkan kelapa dua dengan sholawat. Orang keras siap goncangkan kelapa dua dengan sholawat.
Semuanya salatullah salamullah. Orang kencang. Habibillah salatullah. Angkat tangan semua. Tawassalna Rasulillah. Tawassalna. orang keras. Wa kulli mujah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Ilahi sallimil umma minal afa. Allah ilahi sal umma minal afa wan nigma wa min hammin wa min ghumma bi ahlil. Lebih keras semua. Salatullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala Allah Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Allah Allah wa ala sayyidina Muhammadin. Assalatu wassalamu alaika ya habibi ya Rasulullah. Abdani wa shifaiha wa nuril Allah alaih wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi. Allah Muhammadin wa dawaiha wa abadani wa shifaiha wa ala wa sahbihi. La ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kita sambut guru kita pakai mars bela Islam. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman. Kita sambut guru kita. Suaranya keluarin. Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami.
Allah Allahu Akbar, aksi bela Islam. Semua angkat tangannya, semua angkat tangan. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi, Al-Quran iman, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran iman kami, Al-Quran petunjuk kami. Semua aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Semua angkat tangannya, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beri jalan Ahlan wa sahlan pada wa ibu-ibu, beri marhaban. jalan agar para guru-guru kita lancar menuju panggung ini. Semuanya tetap duduk, semuanya tetap duduk, semuanya yang lainnya tetap tertib duduk. Ibu-ibunya tolong kasih jalan biar para guru-guru kita bisa lancar menuju panggung. Yang lainnya tetap duduk. Para jamaah tetap tertib, tetap duduk.